Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di video kali ini. Saya akan membahas tentang Bode plot. Jadi di dua video yang lalu kita telah membahas tentang transfer function. Ya, kemudian di materi kali ini kita belajar tentang Bode plot. Itu semua kita pelajari. Ya, sebenarnya tujuannya cuma satu. Kita nanti bisa melakukan analisis kestabilan dengan menggunakan tool-tool yang telah kita pelajari, baik menggunakan transfer function, ya, kemudian respon respon unit stepnya dan seterusnya. Nanti Bode plot dan nanti kemudian di video-video selanjutnya juga nanti tujuan utamanya adalah kita dapat melakukan analisis kestabilan. Nah, salah satu tool yang bisa kita gunakan adalah Bode plot. Ya, mungkin akan sedikit saya tampilkan kenapa kita menggunakan Bode plot. Jadi misal kita punya sebuah sistem, ya, sistem linear time invariant misalnya. Ya, ini sistem LTI. Kemudian dikasih input dan ada output, gitu ya. Ini input, ini output. Nah, misalnya ini adalah GS, seperti itu misalnya. Nah, kalau di minggu lalu atau di video yang lalu kita kan belajar misalnya diberi unit step seperti ini. Nanti responnya ada respon transiennya, gitu ya. Nanti dia akan jadi seperti ini misalnya, atau seperti ini. Nah, ini adalah penggambaran atau respon dalam ranah waktu. Ya, dia seiring dengan waktu. Nah, bagaimana kalau terjadi banyak perubahan, gitu ya, misalnya dalam sebuah sistem loop tertutup, gitu, misalnya loop tertutup seperti ini. Di sini, kemudian, nah, misalnya ini GS, gitu, ini input output, sehingga ada feedback yang selalu menjadi input, ya, selalu mempengaruhi input di sini. Contohnya sinus, gitu ya. Saya kasih input sinus. Jadi nanti di outputnya ini kalau kita berikan input sinus, outputnya pasti nanti berupa sinus juga. Tapi ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Perbedaannya adalah terkait dengan magnitudenya atau amplitudonya, ya. Jadi kalau dilihat grafiknya, dia itu ada perbedaan. Misalnya ini sinyal aslinya, nanti ketika di sisi output nanti akan muncul sinyal yang mungkin berbeda seperti ini. Ya, nah, jadi ada perbedaan amplitudo, ya. Kemudian dari sisi sudut fasenya itu juga terjadi perbedaan. Contoh, misalnya ini sinyal aslinya seperti ini. Nanti dia di sisi output bisa terjadi shifting, geser. Nah, ini terjadi pergeseran. Ya, ini satuannya biasanya sudut, ya. Ini sudut. Nah, kita nanti akan menganalisis kestabilan, ya, menggunakan tool-tool semacam ini. Dan ini dinamakan Bode plot. Di Bode plot itu apa sih? Jadi Bode plot itu adalah diagram Bode. Namanya Bode karena ditemukan atau ditemukanlah sama seseorang yang namanya Bode. Ya, salah satu ilmuwan namanya Bode, kemudian dia menciptakan atau menemukan teori atau penggambaran dari diagram Bode, yaitu adalah metode plot atau penggambaran tanggapan frekuensi yang berisi dua gambar. Yang pertama merupakan gambar dari nilai logaritma magnitud terhadap variasi frekuensi. Tentu yang bawah nanti skalanya logaritmik. Dan yang nanti kedua itu merupakan penggambaran nilai pergeseran sudut fase. Ya, tentu terhadap variasi frekuensi juga, tapi dalam skala logaritmik juga. Contoh gambarnya seperti apa? Nanti dia akan contoh gambarnya seperti ini. Jadi yang atas ini magnitudnya, yang bawah ini adalah fasenya. Gitu ya. Nah, apa hubungannya ini dengan kestabilan?
Ya, nanti saya coba berikan contoh apa hubungan dengan kestabilan. Jadi dalam misalnya nih kita memiliki hasil diagram Bode seperti ini misalnya. Sebentar. Oke. Ya, jadi diagram Bode ingat digambarkan dalam dua gambar. Yang atas adalah magnitudenya. Ya, ini magnitud, ini fase. Ya. Ini fase. Nah, misal diketahui dan ini yang bawah ini, skala yang bawah ini satuannya dB ya. Sebentar, saya tambahi dulu ini dB misalnya. Dan ini linear ya. Kenaikannya linear. Kalau di sini misal 1, ini 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini min 1 seterusnya. Kalau yang fase di sini sudut. Misalnya di sini 90, 135, 180. Di sini min 90 dan seterusnya gitu ya. Nah, skala yang horizontal ini skalanya logaritmik. Ya, jadi kalau dituliskan sebenarnya dia 0,1, 1, 10, 100 dan seterusnya. Yang bawah juga sama, 0,1, 1, 10, 100. Nah, contoh, misal kita memiliki gambar contoh diagram ya. Contoh diagram itu misalnya ini saya besar dulu deh biar kelihatan lebih. Oke. Gambar misalnya hasilnya ya, hasilnya. Oh, jadi gini, diagram Bode itu zaman dulu ya, sebelum ada komputer, karena ditemukan sudah lama sekali. Jadi digambar secara manual ya. Jadi orang yang menemukan itu menggambarnya secara manual ya, tentu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini dipelajari sebenarnya di teori. Nah, nanti di praktek ini kita akan menggambar menggunakan alatnya. Namanya oktav. Jadi kita gambarkan diagram Bode menggunakan oktav, kemudian kita bisa melakukan analisis. Nah, kalau di laboratorium gitu misalnya, kita bisa tanpa komputer kita bisa menggambarkan atau mendapatkan hasil Bode plot itu menggunakan osiloskop. Ya, nanti ada sebenarnya teman-teman bisa cari tutorial bagaimana cara mengukur Bode plot menggunakan osiloskop. Jadi sebelum ditemukan komputer, alat yang bisa digunakan ya tentunya manual ya, dihitung manual dan digambar manual. Kemudian digambar menggunakan atau didapatkan dengan menggunakan osiloskop. Nah, di zaman sekarang ini setelah komputer sudah banyak dan bisa diprogram, tentu banyak sekali tool-tool yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan Bode plot ini. Nah, contoh, misalnya saya punya hasil Bode plot seperti ini. Ya, ini skalanya saya besarin deh sebentar, ini kecil sekali. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian saya punya misalnya di sini nilai 1 di sini. Ya. Dan saya punya gambar misalnya seperti ini. Ya, kemudian maaf nih jelek ya. Kemudian misalnya ini nolnya di sini ya. Ini nolnya di sini. Di sini misalnya minus 180. Ya, ini garis putih ini bisa dipindah ke atas ini. Ini 0. Kemudian nilai 180 dia seperti ini misalnya. Nah, ini margin magnitudenya, ini fasenya. Nah, misalnya saya punya hasil seperti ini. Bagaimana cara melakukan analisis kestabilan? Ya, kita bisa melihat yang pertama. Jadi ketika berapakah nilai magnitud atau margin ininya ya, amplitudonya ya, itu berapa ketika sudut fasenya ada di minus 180. Ya, ini contohnya di gambar ini, fase ini kan 180 di sini. Nah, kita tarik garis ke atas. Jadi gambarnya harus sejajar. Nah, ternyata ketemu di titik sini. Ya, ketemu di titik sini. Kemudian kita tarik garis ke kiri. Nah, disinilah nilai magnitud atau amplitudo rasio ya. Biasa orang katakan amplitudo rasio, atau mungkin orang katakan juga
phase margin gitu ya. Sorry, bukan phase margin, gain margin, karena yang bawah phase margin. Nah, kemudian bagaimana ketentuannya? Jadi ketika nilai dari atau di sini saya kasih amplitudo rasio gitu ya. Ini saya ulangi, saya hapus dulu. Ini saya kasih nama amplitudo rasio. Ini phase margin gitu ya nanti ya. Atau di sini biasanya orang sebut gain margin ya. Kita pakai nama yang umum saja, gain margin. Gain margin. Nah, ketika gain marginnya itu kurang dari 1, maka bisa dikatakan sistem tersebut stabil. Nah, tahu gimana kurang dari 1? Karena dia letaknya nih, 1 kan di sini nih. Nah, nilai gain marginnya kan di sini. Ya, jadi gain margin diukur ketika nilai sudut fasenya dia ada di minus 180 derajat. Nah, ini kurang dari 1, berarti sistem ini stabil. Atau juga bisa kita, setelah kita tentukan, kita dapatkan gain marginnya, kita juga bisa melihatnya dari sisi phase marginnya. Ya, dari sisi phase marginnya kita bisa lihat ketika nilai dari gain marginnya itu ada di 0, nilai 0 di gain ya. Jadi misal nolnya di mana ya? Misalnya nolnya di ya, nolnya misalnya di, bentar saya lihat. Ini harusnya penggambarannya agak ini ya, ada skala yang bagus gitu ya. 1 di sini, mungkin nolnya di sini, nggak apa-apa lah ya, nolnya di sini. Nah, misalnya sudah diketahui nolnya di sini, kita kemudian tarik garis lurus juga ke bawah. Tarik garis lurus, didapatkan nilai di sini. Ya. Kemudian ditarik garis ke sini. Nah, anggaplah nilai ini misalnya 145 atau 100 minus 135 gitu ya. Nah, 135. Kemudian dengan begitu kita bisa mendapatkan phase marginnya. Phase marginnya adalah berapa? Phase marginnya adalah sudutnya 180 dikurangi 135. Ya, berarti adalah 45 derajat gitu ya. Nah, kalau gainnya ini misalnya gainnya ini diketahui misalnya di sini 1 berapa ya? Ini minus 1 gitu ya, atau minus 0,5. Ya, berarti gain marginnya adalah ya berapa? 0,5 dikurangi 1. Gain marginnya adalah 0,5. Berarti 0,5. Gain marginnya adalah 0,5. Nah, kita dapatkan gain margin dan phase margin. Nah, ini secara manual ya, menggambar secara manual. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan Octave. Ya, kita akan mendapatkan diagram ini, diagram Bordeaux plot ini menggunakan Octave. Oke, kita langsung buka Octave ya. Langsung kita bisa praktekkan. Oke. Nah, untuk memanggil fungsi untuk menggambar fungsi mendapatkan atau memanggil diagram Bordeaux, fungsi perintah diagram Bordeaux, kita perlu memanggil library dulu ya. Ya, jangan lupa. Dia adalah pkg load control. Jadi disimpan di dalam library control. Kemudian misalnya saya punya ini fungsi alih suatu sistem, diketahui misalnya ini ya 1 plus S per S dalam kurung 1 plus 0,5 S. Jadi kita bisa tentukan numnya adalah 1 dan dennya adalah berapa tadi? Kita bisa lakukan konvolusi ya, karena ini perkalian ya.
Jadi kita bisa conv dalam kurung yang depan 10 karena S saja, kemudian koma yang belakang 0,5 1 kebalik ya ini ya. Tapi nggak apa-apa karena S-nya kan posisinya lebih didahulukan di depan. Jadi 0,5 1. Ya memang seperti ini ya. Kemudian titik koma, kemudian kita buat transfer function-nya dulu. Misalnya sys sama dengan tf dalam kurung num, den. Oops. Oke, nah kita punya transfer function seperti ini. Ya, jadi sudah sama ya. Jadi yang S yang tidak ada S-nya ditaruh di belakang, sama saja ya. Ini 1 plus S jadi S plus 1. Kemudian ini dikalikan 0,5 S kuadrat plus S. Ya, jadi sama. Sekarang gimana cara gambar bodohnya? Kita dengan menggunakan perintah bodoh dalam kurung sys. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Ya, gambar seperti ini. Yang atas adalah magnitudenya dalam satuan desibel, yang bawah adalah fasenya dalam satuan sudut. Contoh misalnya tadi dijelaskan sudut untuk mencari magnitud atau magnitud marginnya gitu ya, atau gain marginnya gimana? Kita lihat dulu sudut fasenya ada di minus 180. Nah di sini kan terlihat tidak pernah mencapai minus 180, sehingga gain marginnya adalah infinite atau tak terhingga. Gitu ya. Dan kemudian bagaimana untuk mencari phase marginnya? Untuk mencari phase marginnya kita lihat di sini pada nilai 0 itu di bagian sini. Kemudian kita tarik garis bawah. Ya, nah di sini di sekitar minus anggaplah minus 69 atau 68. Jadi sudutnya adalah 68 itu ya. 68 dikurangi berapa? Minus 68 dikurangi minus 180 ya, sekitar segitu. Nah kemudian dengan diagram ini kita bisa menentukan kestabilan dari sebuah sistem. Nah silakan cari referensi, baca-baca atau mengikuti teori yang telah diajarkan di kelas teori, bagaimana cara menentukan tadi kestabilan dari sebuah sistem menggunakan Bodeau plot. Ya ini kelihatan. Jadi gain marginnya infinite, atau kita bisa menggunakan di Octave ada perintah yang namanya, kita bisa mencari marginnya, margin dalam kurung sys, enter. Nanti akan ditampilkan di grafiknya. Mana ya? Nah ini kelihatan nggak di atas ya, jelas sekali ya. Jadi gain marginnya adalah infinite. Nah ini sudah sudah dituliskan gambarnya nih, atau digaris-gariskan. Kemudian phase marginnya adalah sekitar 109 sekian. Nah dengan begitu kita bisa menentukan kestabilan berdasarkan gain margin dan phase marginnya. Oke. Kemudian tugasnya, nah ini sebenarnya dianalisis dulu ya, dianalisis kira-kira bagaimana cara menggunakan Bodeau plot dalam analisis kestabilan. Kemudian ini latihan soalnya. Jadi silakan teman-teman jawab pertanyaan ini. Jadi yang pertama ini, tentukan apa yang dimaksud dengan gain margin dan phase margin dari hasil di atas gitu ya. Nah, itu di sekolah dicari di teori, kemudian dijawab di sini. Kemudian bagaimana gain margin dan phase margin itu bisa mempengaruhi sistem. Nah itu silakan coba ditulis analisisnya kira-kira bagaimana. Nah diketahui misalnya sebuah rangkaian seperti ini. Ini kelihatan ya, ini adalah sumber tegangan Vs. Kemudian ini ini ada resistor gitu ya. Kemudian di sini ada kapasitor C ya, dengan nilai C-nya itu 1 per J omega C. Kemudian ini sisi outputnya. Outputnya ada di tegangan dari kapasitor ya, VO. Nah silakan cari diagram Bodeau dari rangkaian ini ya.
Jadi tentunya kalian atau teman-teman harus cari dulu transfer functionnya, ya kan. Dari transfer function baru bisa dicari diagram bodenya, kemudian dianalisis kira-kira berapakah nilai gain marginnya dan phase marginnya. Ya mungkin itu saja terkait video tutorial tentang Bodo plot. Apabila ada kekurangan, ya saya mohon maaf. Silakan cari materi yang lain di materi tambahan terkait Bodo plot di sumber-sumber yang lain. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.